Hai semua, kembali lagi dengan saya Miss Lintang yang akan menjelaskan terkait dengan topik-topik akuntansi. Setelah lama vakum, sekarang saya akan kembali melanjutkan berbagi ilmu terkait dengan akuntansi yang saya ketahui. Nah, karena video terakhir kita berbicara terkait dengan akuntansi biaya, maka kita akan melanjutkan topik tersebut. Untuk video kali ini, kita akan berbicara terkait dengan perhitungan biaya, akumulasi biaya, dan alur biaya. Video ini nanti akan saya bagi menjadi dua part ya. Untuk perhitungan biaya dan akumulasi biayanya akan saya terangkan sekarang, sementara untuk alur biayanya akan saya terangkan lebih spesifik di video selanjutnya. Oke, kita lihat di sini apa saja yang akan kita bahas nih ya di part yang pertama, yaitu kita akan berbicara biaya persediaan, kita akan bandingkan dengan biaya periode, bedanya apa sih? Lalu di part yang kedua terkait dengan persediaan barang, lalu di part yang ketiga kita akan berbicara terkait dengan sistem biaya, dan nanti di video selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan alur biaya. Oke, kita masuk ya ke part yang pertama terkait dengan apa sih bedanya antara biaya persediaan dengan biaya periode. Teman-teman mungkin sudah melihat di video-video saya sebelumnya ada penjelasan saya terkait dengan biaya. Jadi ada konsep gambaran umum biaya itu seperti apa sih? Bisa dicek kembali supaya nanti bisa lebih memahami terkait dengan topik ini. Nah, di sini saya punya gambar terkait dengan macam-macam biaya yang biasanya muncul di perusahaan. Di bagian yang pertama kita lihat di sini ada biaya manufaktur dan juga ada beban komersial. Biaya manufaktur ya biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur tuh yang kayak gimana sih? Perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang dia mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Jadi ada proses produksi di dalamnya. Contoh misalnya garment, dia mengubah dari kain menjadi baju. Jadi ada perubahan wujudnya yang terjadi di perusahaan manufaktur. Nah, di dalam biaya manufaktur ini biasanya dikenal ada dua jenis, bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada prime cost dan juga ada yang namanya conversion cost. Prime cost atau biasa dikatakan sebagai biaya utama, itu kenapa sih dikatakan kok dia dibilang biaya utama? Karena sebetulnya perusahaan itu bisa berproduksi secara terbatas lah ya, atau ya dia bisa jalan lah seenggaknya atau seminimal mungkin dia punya prime cost ini. Prime cost ini terdiri dari biaya bahan baku langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan sebagai garment, biaya tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang secara langsung mengolah si kain tersebut menjadi baju. Jadi entah itu nanti bagian penjahitan atau entah itu bagian pemotongan atau bagian pembuatan pola. Nah, itu kita berbicara terkait dengan tenaga kerja langsungnya. Sementara kalau kita berbicara bahan baku langsungnya, berarti kita berbicara kainnya. Itu minimal perusahaan bisa beroperasi atau bisa bergerak atau bisa berjalan dengan adanya si prime cost ini. Ketika kita berbicara terkait dengan conversion cost, berarti biaya untuk mengkonversi. Kalau misalnya kita berbicaranya mengkonversi, apa saja sih yang diperlukan untuk mengkonversi dari material yang masih berbentuk bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi atau final product? Nah, itu berarti memerlukan dua hal. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja langsung dan yang kedua adalah overhead. Jadi untuk ketika kita berbicara conversion cost, ada dua biayanya, yaitu ada tenaga kerja langsung dan juga ada overhead. Nah, tadi biaya tenaga kerja langsung juga ternyata dikategorikan atau masuk juga di dalam prime cost. Jadi terkait dengan biaya tenaga kerja langsungnya sudah saya jelaskan ya, karena sama aja dengan yang tadi saya jelaskan ketika saya bilang prime cost terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Di conversion cost ini yang akan saya tegaskan adalah dari sisi biaya overhead-nya. Biaya overhead ini bisa dikatakan ya dia sebagai pelengkap proses produksi, supaya proses produksi bisa berjalan semakin lancar atau semakin maksimal, tidak bergerak di sisi minimalis aja. Untuk biaya overhead sendiri, ada apa aja sih biaya overhead? Biaya overhead ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bahan baku tidak langsung, yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung, dan yang ketiga adalah overhead lain-lain. Kalau kita berbicara terkait apa sih biaya bahan baku tidak langsung,
masih berkutat dengan si perusahaan garment ya. Perusahaan garment itu punya bahan baku tidak langsung, di mana bahan baku itu sulit buat diukur. Jadi kalau kita berbicara bahan baku langsung dan tidak langsung, sebetulnya bukan berarti bahan baku tidak langsung ini tidak berguna, tapi lebih kepada sulit pengukurannya bagi perusahaan, atau perlu effort yang lebih untuk melakukan pengukuran. Sehingga akhirnya dipakailah istilah bahan baku tidak langsung, karena nanti di proses pembiayaannya akan berbeda. Jadi kalau misalnya bahan baku langsung, proses pembebanan kepada produknya adalah dengan metode tracing. Sementara kalau misalnya bahan baku tidak langsung, proses pembebanannya adalah dengan proses alokasi. Jadi dialokasikan. Karena dianggap ya udahlah bahan baku tidak langsung ini kita kelompokkan aja karena dia sulit diukur. Nah, contoh misalnya benang. Benang dianggap mungkin sulit untuk diukur karena ada satu baju mungkin menggunakan berapa benang, itu sulit untuk diukur. Nah, itu bisa saja perusahaan mengklasifikasikan benang tersebut di dalam bahan baku tidak langsung. Oke, nah sementara terkait dengan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung ini adalah tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan produk, tapi masih ada dalam bagian ranah produksi. Contohnya siapa? Contohnya manajer pabrik. Manajer pabrik tidak langsung kan turun tangan untuk membuat pola, atau tidak langsung turun tangan untuk menjahit baju. Nah, tapi dia ikut mengontrol jalannya proses produksi yang ada di pabrik tersebut. Nah, sehingga dikatakan bahwa manajer pabrik ini gajinya itu termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Untuk overhead lain-lain ya, di luar tadi biaya tenaga kerja tidak langsung dan bahan baku tidak langsung. Overhead lain-lain tuh seperti listrik atau biaya air. Jadi dalam proses produksi, untuk bisa memproduksi dan ternyata proses produksi yang menggunakan mesin, pastinya memerlukan listrik. Nah, karena memerlukan listrik inilah maka perlu biaya listrik. Biaya listrik yang dikeluarkan itu masuk sebagai overhead lain-lain. Itu semua adalah kondisi yang terjadi di dalam biaya manufaktur. Jadi simpulan yang saya bisa berikan terkait dengan biaya manufaktur itu terdiri dari, kalau saya singkat ya dalam istilah bahasa Inggris, direct material (DM), direct labor, dan juga ada overhead atau saya singkat OH. Nah, direct material adalah bahan baku langsung, direct labor adalah tenaga kerja langsung, dan overhead adalah biaya overhead tadi yang sudah saya sempat jelaskan. Oke, nah sekarang kita akan lihat biaya manufaktur itu ternyata memiliki similarity atau kesamaan atau istilah sinonim lah ya, yang dikatakan juga sebagai biaya persediaan. Jadi mengolah persediaan bahan baku menjadi bahan jadi, semua biaya yang dikeluarkan itu dikatakan biaya persediaan ya. Selanjutnya untuk beban komersial. Beban komersial biasanya dikatakan sebagai biaya periode. Kenapa sih dikatakan biaya periode? Karena biasanya dikeluarkan per periode. Jadi hitungannya adalah periode ya. Misalnya periode tahunan berarti dikeluarkannya per tahun. Yang dimaksud atau yang tergolong di dalam beban komersial ini ada biaya pemasaran ya kan. Biaya-biaya pemasaran ini untuk memasarkan produk supaya produknya laku. Lalu kemudian ada yang namanya administratif. Administratif ini terkait dengan kantor. Kantornya kan perlu untuk tetap beroperasi juga. Jadi kalau misal kita berbicara suatu perusahaan, memang ada bagian produksinya, tapi ada juga bagian administrasinya. Entah itu akuntannya atau bagian keuangannya. Nah, itu yang dikatakan sebagai biaya-biaya administratif, biaya penggajiannya atau biaya ATK-nya. Itu masuk di situ. Jadi itu perbedaan yang kita bisa lihat biaya persediaan dengan biaya periode. Nah, untuk biaya periode ini juga terkadang suka disingkat istilahnya menjadi SGA biar lebih mudah gitu ya. Biasanya tuh dalam buku-buku tuh suka disingkat SGA. SGA itu apa sih? Selling, dari kata penjualan ya, selling. General, biaya umum gitu ya, dan administrative expense gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan beban komersial. Nah, ketika kita menjumlahkan antara biaya manufaktur dengan biaya komersial atau beban komersial ini, maka akan menjadi biaya operasional.
Nah, biaya operasional nanti pastinya akan digunakan untuk menghitung yang namanya laba operasi. Oke, kita lanjut ya, berarti ya, ke part selanjutnya. Part 2, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan persediaan barang. Supaya lebih ke gambar ya, emang ada apa aja sih persediaan barang yang ada di perusahaan-perusahaan. Di sini saya akan memperlihatkan dari perusahaan dagang terlebih dahulu, dan saya akan bandingkan dengan perusahaan manufaktur. Kalau kita bicara yang namanya jenis perusahaan, memang ada 3 sih, perusahaan jasa, perusahaan dagang, sama perusahaan manufaktur. Hanya kalau untuk perusahaan jasa itu kan tidak ada persediaan ya. Jadi persediaan kita hanya berfokus di perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kalau di perusahaan dagang, persediaan barang dagangnya itu cuma satu, barang yang memang ready buat dijual. Dan tidak ada proses pengolahan atau perubahan bentuk, ya dijual apa adanya. Kalau dia beli baju, ya dijual dalam bentuk baju. Kalau dia belinya terigu, ya dia akan jual dalam bentuk terigu. Jadi tidak ada perubahan bentuk. Sementara kalau kita berbicara perusahaan manufaktur itu kan ada perubahan bentuk. Jadi ada proses produksi yang mengubah bentuk. Nah, berarti kalau misalnya kita menemukan ada yang namanya bahan mentah, barang mentah, atau bahan baku. Bahan baku tersebut akan diakui sebagai persediaan. Jadi kalau misalnya kita bicara garment tadi, berarti bahan mentahnya itu misalnya kain. Nah, itu akan menjadi input dalam proses produksi. Lalu kemudian diproses nih. Diproses menjadi barang dalam proses atau biasanya dikatakan work in process. Kita sambil belajar istilah bahasa Inggrisnya ya. Kalau kita bicara yang pertama tadi, ini raw material, biasanya dikatakan bahan mentah ya. Nah, lalu kemudian kalau kita berbicara persediaan barang dalam proses, biasa disingkat sebagai WIP atau Work in Process. Jadi itu masih dalam proses produksi. Contoh, kain yang tadi udah dipotong bentuk pola baju, atau bajunya sudah dijahit namun belum dikasih kancing. Nah, itu masuk ke persediaan barang dalam proses. Untuk persediaan barang jadi atau biasanya disingkat sebagai FG atau bisa juga dikatakan sebagai finished good, itu adalah barang yang memang sudah selesai, sudah final. Produk finalnya perusahaan adalah itu udah dikasih merek, mungkin udah dikemas pakai plastik. Nah, itu memang sudah ready for sale atau siap untuk dijual. Jadi, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan nanti alur biayanya dan bagaimana proses pembuatan jurnalnya, akan lebih kompleks memang daripada perusahaan dagang, karena kita lihat saja persediaannya aja ada 3 di perusahaan manufaktur, sementara di perusahaan dagang persediaannya hanya 1. Hanya saja logika atau konsep berpikir akan sama, jadi tidak akan mengalami perbedaan yang terlalu jauh konsepnya. Jadi kalau teman-teman sudah mantap atau sudah paham terkait dengan perusahaan dagang, maka teman-teman bisa langsung masuk ke perusahaan manufaktur dan akan lebih mudah untuk memahami. Terkait dengan akuntansi perusahaan dagang, teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya. Oke, nah sekarang saya akan masuk terkait dengan sistem biaya. Kalau kita bicara sistem biaya, kita akan membedakan di akuntansi biaya ini ada sistem biaya aktual dan ada sistem biaya normal. Apa sih yang melandasi atau apa sih yang melatar belakangi sampai adanya sistem biaya aktual dan sistem biaya normal? Tadi saya sudah sempat singgung nih, kalau ada bahan langsung atau biaya langsung dan ada biaya tidak langsung kan. Kalau biaya langsung atau yang dikatakan sebagai direct cost, tadi ada direct material dan juga ada direct labor ya. Sementara kalau kita berbicaranya indirect cost atau kita katakan sebagai overhead, itu tadi ada tenaga kerja tidak langsung, ada bahan baku tidak langsung, dan juga ada overhead lain-lain. Nah, ada metode yang berbeda ketika kita mau membebani atau mengukur di barang yang sudah jadi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin perusahaan garment lagi tadi, berarti kita punya baju nih yang udah jadi nih, finish good-nya nih baju. Nah, kalau baju yang sudah jadi dan kita hanya mau mengukur terkait dengan biaya langsung atau direct cost, maka kita bisa melakukan cost tracing. Kita tinggal lihat berapa meter sih baju yang dipakai atau berapa banyak sih pekerja yang ikut dalam proses pembuatan satu baju tersebut, dan bisa diukur dengan cara cost tracing. Sementara kalau yang namanya overhead atau biaya tidak langsung, itu kita perlu melakukan proses alokasi. Nah, ketika kita melakukan alokasi, itu mengandung estimasi. Jadi kita akan menggunakan dasar alokasi biaya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih caranya kita mengalokasikan biaya itu di chapter-chapter selanjutnya ya, di video-video kita selanjutnya. Karena tadi ada perbedaan antara bahan baku langsung nih, ada
tenaga kerja langsung nih, oh ada overhead gitu ya. Jadi saya bagi 3 di sini. Karena ada perbedaan itu antara yang langsung dan yang tidak langsung, maka terciptalah sistem biaya aktual dan sistem biaya normal. Nah, fungsinya apa nih? Fungsinya nanti ketika kita mau melakukan pengukuran. Pengukuran apa? Pengukuran pada produk atau penetapan HPP deh mudahnya, harga pokok produksi sampai dengan nanti harga pokok penjualan. Gitu ya, biar nanti tidak salah. Jangan sampai ternyata baju yang kita buat itu ternyata dijualnya kemurahan karena salah costing. Untuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, baik untuk sistem biaya aktual maupun sistem biaya normal itu ditetapkan ke produk atau jasa yang diciptakan secara aktual. Jadi dia akan melihat secara aktualnya produk yang tercipta tuh berapa banyak sih gitu ya. Nanti pembebanannya akan dilakukan secara aktual. Jadi tidak ada proses estimasi terlebih dahulu. Nah, sementara kalau misalnya overhead, kalau misalnya perusahaan menggunakan sistem biaya aktual, itu akan lebih rigid buat perusahaan. Kenapa? Karena overhead ini kan sistemnya dialokasikan. Nah, proses pengalokasian biasanya baru bisa dilakukan setelah semua proses produksi selesai. Perusahaan tidak mungkin untuk menunggu semua proses produksi selesai, baru kemudian mereka berpikir untuk menetapkan harga. Karena apa? Karena bisnis itu dinamis, terus bergerak. Jadi perlu ada keputusan cepat. Kira-kira nih next plan-nya akan dijual dengan harga berapa? Bisa mengalahkan pesaing dengan harga berapa? Nah, karena perusahaan ingin mendapatkan gambaran itu dengan cepat, dengan waktu yang tepat juga, jadi istilahnya fleksibilitas akuntansi biaya tuh ada di sini nih gitu ya. Jadi karena dituntut untuk memberikan informasi secepatnya, maka sistem biaya yang biasa digunakan adalah sistem biaya normal. Nah, untuk sistem biaya normal yang berbeda di sini adalah dari sisi overhead. Jadi si overhead ini akan ditentukan secara awal dengan menggunakan sebuah estimasi melalui perumusan dasar alokasi. Nah, nanti kita akan belajar dasar alokasinya apa saja sih biasanya yang digunakan ketika mau mengalokasikan si overhead ini. Jadi kita pakai estimasi itu. Nah, ternyata dengan mengestimasi atau dengan membuat dasar alokasi ini, itu juga membantu untuk melakukan pengendalian overhead. Jadi overhead ini kan bisa dikatakan sebagai biaya pelengkap ya. Nah, biaya pelengkap ini adalah biaya yang memang perlu dikendalikan. Jangan sampai nanti di proses produksinya biaya pelengkap ini menjadi membengkak. Nah, kalau membengkak biayanya berarti kan nanti akan berdampak pada harga jual produk yang terlalu tinggi gitu. Nah, jadi perusahaan lebih menyukai untuk menggunakan sistem biaya normal dan yang membedakan antara sistem biaya normal dengan sistem biaya aktual hanya di overhead-nya saja. Oke, nah untuk alur biaya terkait dengan nanti kita akan bicara proses produksi dari kita ngolah bahan baku sampai dengan nanti bahan jadi, pencatatannya gimana, bikin laporannya seperti apa, jurnalnya kayak gimana, itu nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Oke, bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.